Ketua Umum Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD menilai jika terjadi sengketa pemilu di Indonesia, tidak mungkin kasusnya diadukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Menurut Mahfud, PBB tidak mengurusi persoalan pemilu di suatu negara. PBB tidak mengadili sengketa hasil pemilu, tidak mengadili gugatan kontestan pemilu, kata Mahfud di Gedung KPU Jakarta Rabu 10 April. Mahfud pun menyebut pengadilan internasional tak memiliki mekanisme penyelesaian sengketa pemilu. Saat ini hanya ada dua jenis pengadilan internasional, yakni International Court of Justice di Roma, Italia, dan International Criminal Court di Den Haag, Belanda. Menurut Mahfud, International Court of Justice menyelesaikan sengketa antar negara, sementara International Criminal Court mengurusi sengketa kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan pemusnahan etnis. Tidak ada di dunia ini dimanapun pengadilan internasional mengadili kontestan, kata Mahfud. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu juga menyebut Indonesia sudah memiliki mekanisme dan perangkat hukum dalam menyelesaikan sengketa pemilu. Sengketa pemilu, kata dia, bisa dilaporkan kepada Bawaslu, DKPP, Pengadilan Pidana, hingga Mahkamah Konstitusi. Dia pun mempersilahkan pihak-pihak yang merasa ada kecurangan untuk melapor ke berbagai lembaga tersebut. Di negara ini sudah disediakan semua mekanisme dan perangkat hukum untuk menyelesaikan sengketa pemilu, kata Mahfud. Komentar Mahfud soal tidak mungkinnya sengketa pemilu dibawa ke PBB merupakan respon atas pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Joyo Hadikusumo. Adik Prabowo ini mempersoalkan adanya 17,5 juta daftar pemilih tetap atau DPT dengan tanggal lahir bertumpukan di 3 tanggal, yakni 1 Juli sebanyak 9.817.003, 31 Desember dengan jumlah 5.377.401 dan 1 Januari dengan 2.359.304 DPT. Selain itu, Hashim juga menemukan ada 304.782 DPT berusia di atas 90 tahun. Ada pula 20.475 DPT berusia di bawah 17 tahun. Data invalid sebanyak 18.832.149 dan data ganda sebanyak 6.169.895. Hashim juga menyebut adanya kartu keluarga atau KK manipulatif sebanyak 41.555. Atas berbagai persoalan tersebut, KPU telah melakukan penyisiran kembali DPT. Hanya saja Hashim tak puas karena penyisiran dilakukan dengan sampel yang ditentukan sendiri oleh KPU, bukan berasal dari data Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Karenanya, Hashim membuka peluang melaporkan KPU hingga ke Interpol dan PBB jika kecurangan tidak diselesaikan. Dia juga berencana melaporkan KPU ke International Court of Justice dan International Criminal Court. Kalau ada kecurangan yang tidak ditangani dengan baik, kami laporkan ke semua pihak yang sah, kata Hashim.